Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazifa Salma Anida dari kelas 11 IPA 3. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang asal suku daerah dari kedua orang tua saya. Jadi, bapak saya berasal dari Cianjur dan ibu saya berasal dari Cirebon. Baik, langsung aja. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang beberapa seni musik dari suku Sunda. Jadi itu yang pertama ada angklung. Angklung merupakan ikon budaya tradisional kebanggaan Jawa Barat. Alat musik yang dimainkan dengan cara digoyang ini sudah dikenal masyarakat internasional. Bahkan Persatuan Bangsa-Bangsa atau yang biasa disebut dengan PBB melalui UNESCO telah menetapkan angklung sebagai alat musik asli Indonesia. Yang kedua ada calung. Calung adalah alat musik Sunda yang merupakan purwarupa dari angklung. Apabila angklung dimainkan dengan cara digoyang, maka calung dimainkan dengan cara dipukul. Batang bambu yang tersusun sesuai laras nada. Alat musik ini dibuat dari bambu hitam atau awi wulung. Namun ada beberapa yang dibuat juga dari bambu putih atau awi temen. Yang ketiga ada toleat. Toleat merupakan alat musik tiup dari Kabupaten Subang, Jawa Barat. Bentuknya menyerupai suling, namun memiliki suara unik yang dihasilkan dari gesekan lembar tipis bambu pada bagian peniupnya. Suara toleat menyerupai saksofon. Toleat dipopulerkan oleh Mang Parman, seniman Subang sekitar tahun 1980. Oke, yang keduanya saya akan menjelaskan beberapa seni tari dari suku Sunda. Yang pertama ada ketuk tilu. Jadi ketuk tilu adalah tarian khas Jawa Barat yang di masa awal diduga kuat sebagai sarana ritual penyambutan panen padi. Seiring perkembangannya, banyak perubahan pada fungsi dan bentuknya, sehingga menjadi tarian pergaulan yang difungsikan hanya sebagai hiburan. Yang kedua ada tari topeng. Tari topeng atau tari topeng Cirebon adalah kesenian asli Cirebon, tumbuh dan berkembang di wilayah Kesultanan Cirebon, Subang, Indramayu, Jatibarang, Majalengka, Losari, dan Brebes. Dalam prakteknya, tarian ini menggunakan properti topeng atau kedok. Yang ketiga ada jaipong. Jadi jaipong adalah salah satu tarian daerah Jawa Barat yang cukup populer di Indonesia. Jaipong merupakan gabungan dari pencaksilat, wayang golek, topeng banjet, tarian ketuk tilu, serta beberapa elemen seni tradisi lain di Karawang, Jawa Barat. Selanjutnya ada tari Sampiyung. Sampiyung merupakan tari Jawa Barat yang pada mulanya dipertunjukkan sebagai bagian dari upacara adat Sunda, seperti upacara Serentahun, Ngaruhat, Rebo Kesang, dan lain-lain. Juga acap kali ditampilkan pada hari-hari besar nasional seperti Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nama tarian ini juga diambil dari lagu pengiringnya berjudul Sampiyung. Ada yang menyebutnya tari ngek-ngek karena waditra pengiringnya adalah tarawangsa atau yang bisa sejenis rebab yang sering disebut ngek-ngek. Disebut juga tari jentreng merujuk alat musik pengiring lainnya. Dan selanjutnya lagi saya akan menjelaskan tentang salah satu seni teater dari suku Sunda. Jadi ada wayang golek. Wayang golek merupakan bentuk teater rakyat yang sangat populer. Pada dasarnya ada dua jenis wayang golek, yaitu wayang golek papak dan wayang golek purwa yang berada di daerah Sunda. Di dalam wayang golek terdapat lakon-lakon baik galur maupun carangan. Alur cerita bisa diambil dari penyebaran agama Islam oleh Wali Songo ataupun cerita Ramayana dan Mahabharata yang biasanya itu sambil diiringi oleh gamelan Sunda. Pertunjukan wayang golek juga dipercaya dapat membersihkan diri dari kecelakaan dan fungsi spiritual lainnya. Selanjutnya lagi saya akan menjelaskan tentang makanan tradisional suku Sunda. Jadi yang pertama ada nasi liwet. Nasi liwet merupakan makanan yang sangat sering disajikan saat acara kumpul-kumpul. Nasi liwet juga akrab disajikan dengan tambahan ikan teri, daun serai, tahu, dan juga ayam goreng. Yang uniknya dari nasi liwet adalah rasa nasinya yang sedikit manis dan kental dengan wangi santan kelapa kental. Yang kedua ada karedok. Jadi karedok adalah makanan Sunda, khas suku Sunda yang disajikan dengan sayur-sayuran mentah. Yang membedakan karedok dengan kedua hidangan mirip lainnya adalah siraman bumbu kacang yang melimpah. Karedok juga dilengkapi dengan tambahan kerupuk bawang di atasnya.
Yang selanjutnya ada bakakak hayam. Bakakak hayam adalah masakan khas Sunda yang unik meski baru hanya melihat cara penyajiannya. Umumnya bakakak hayam menggunakan dada ayam yang dibelah hingga terbuka dan ditusukkan hingga membentuk sebuah bakakak. Cara masak ayamnya pun beragam, mulai dari digoreng hingga dibakar. Oke, yang terakhirnya saya akan menjelaskan tentang upacara ritual dari suku Sunda. Jadi salah satu upacara ritual dari suku Sunda yaitu Seren Tahun. Jadi Seren Tahun merupakan upacara adat panen padi masyarakat Sunda yang dilakukan setiap tahun. Upacara ini juga berlangsung sangat ramai dan dihadiri ribuan masyarakat sekitar dari berbagai desa di daerah Sunda. Tidak hanya itu, ada juga masyarakat dari daerah luar, bahkan wisatawan mancanegara datang untuk menyaksikan upacara adat tersebut. Konon katanya, upacara adat Seren Tahun sudah dilakukan secara turun-menurun sejak zaman Kerajaan Sunda Purba, seperti Kerajaan Pajajaran. Selesai sudah saya menjelaskan tentang macam-macam seni dari suku kedua orang tua saya, yaitu suku Sunda. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.